Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Gimana kabar hari ini? Oh, ini jam terakhir ya. Semangat dong, semangat dong. Walaupun sudah jam terakhir, walaupun di jam paling terakhir harus semangat. Karena masa depan kalian masih sangat panjang. Kalau kalian semangatnya hari ini sudah kendor, gimana nanti masa dewasanya? Masa dewasa insya Allah pasti lebih berat dari apa yang kalian jalani hari ini. Nanti kalian akan menghadapi kehidupan sebenarnya setelah lulus sekolah. Makanya sekolah itu menjadi acuan. Kalian di sekolahnya malas, ya insya Allah masa depannya malas. Masa depannya malas mungkin tidak akan menjadi orang yang sukses. Sudah kelihatan dari sekarang. Makanya bangun dari sekarang jiwa-jiwa kalian. Oke, Pak Aris absen dulu ya. Aris absen dulu. Amsul. Terus siapa yang nggak masuk, Sul? Rehan kemana? Acara apa musibah apa kena? Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tok, KM-nya tolong pimpin. Belum belajar, pimpin baca doa. Mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan berdiri, silakan berdiri. Berdiri sebagai rasa cinta kalian kepada negeri ini, silakan berdiri. Sejauh mana kalian mencintai, menjunjung negara kita. Hiduplah Indonesia Raya. Satu pada di sanalah aku berdiri. Jadikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sebelum belajar kita breaking dulu ya, breaking dulu. Kalau Farid bilang kata ya atau tadi, kamu jawab kata. Contoh. Oh gini. Farid bilang makan atau makan. Kira-kira kata bendanya apa? Kalau kamu makan butuh apa? Bisa kata bendanya nasi, sendok, piring, pisau, gitu ya, garpu dan lain-lain. Oh, jawab. Kita mulai ya, tes ya. Oke, kita masuk ke materi. Materi kita hari ini tentang P5 atau membahas tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Yang berhubungan sekarang akan ngebahas tentang suara demokrasi. Demokrasi itu apa sih? Kenapa ada pemilu? Apa demokrasi itu? Kalian pernah dengar demokrasi? Terus kalau ada pemilihan umum, ada petugas KPU. Terus ada kalau memilih berarti di TPS. Terus proses pemilihan umum
Pernah melihat tidak? Pernah menyaksikan? Demokrasi apa kira-kira? Kenapa demokrasi yang tahu? Dalam demokrasi rakyat hak dan kebebasan untuk menentukan kebijakan dan arah pemerintahan. Mantap, mantap, mantap. Tepuk tangan. Seperti itu demokrasi. Nanti ditambahkan. KPU, ada yang pernah mendengar KPU? Petugas KPU. KPU kepanjangan dari apa KPU? Komisi. Pertanyaan berikutnya. Kira-kira proses pemilu itu seperti apa sih? Proses pemungutan suara seperti apa? Prosesnya? Pertamanya apa dulu lalu bagaimana? Pernah melihat, pernah menyaksikan? Coba silakan. Pertama, dikasih surat undang. Setelah dapat undangan berarti kamu datang ke tempat Setelah di TPS ngapain? Daftar kalau kamu sudahan. Setelah itu kamu dikasih surat namanya surat suara. Setelah dikasih surat suara, kamu masuk ke bilik suara, dibuka, aya teu nu maneh wau. Ada tidak yang kamu suka? Ada tidak yang kira-kira mewakili aspirasi kamu? Tinggal dipilih. Setelah dicoblos, ditilep lagi, dimasukkan ke kotak. Setelah kita mencoblos, supaya tidak mengaku-ngaku orang yang nyoblos atau belum, pakai tanda apa? Pakai nyelupin. Wah, udah hebat. Oke, kita belajar mempertahankan argumen berdasarkan pemilihan yang kita suka. Kelompok pertama, kelompok satu lagi, kelompok satu. Duduknya udah berdasarkan kelompok ya. Kelompok satu, perhatikan. Adit, kelompok satu. Adit seorang siswa berprestasi mata pelajaran, aktif eskul, tapi dia tidak pandai bergaul. Dan juga kurang mempunyai kemampuan dalam menjadi pemimpin. Ketika dalam pencalonan ketua OSIS, dia ikut kandidat ketua OSIS. Bagaimana pendapatmu tentang Adit? Layak atau tidak? Kelompok satu. Adit layak tidak jadi ketua OSIS? Ya silakan diskusi. Alasannya kenapa? Kalau kurang jelas silakan dibaca bolak-balik. Kelompok 2, perhatikan. Wahyu, siswa yang aktif dan pandai bergaul, tapi nilainya kurang bagus dalam mata pelajaran. Rankingnya kurang unggul. Kurang pandai dalam mata pelajaran. Terus ketika ada pencalonan ketua OSIS, dia menjadi kandidat ketua OSIS. Kira-kira menurut kamu Wahyu layak atau tidak untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Kalau layak kenapa, kalau tidak kenapa? Silakan. Kelompok 3, Dina adalah siswa yang aktif, tapi kurang berprestasi dan belum bisa memimpin. Dia diajukan oleh pembina OSIS agar menjadi ketua OSIS. Bagaimana pendapat? Boleh tidak Dina menjadi ketua OSIS? Memenuhi syarat tidak? Silakan. Kalau boleh bagaimana, kalau tidak bagaimana? Silakan berdiskusi bersama teman-teman kelompok kamu. Kalau layak, kalau tidak layak, kenapa? Alasannya kenapa? Tambahan tugasnya tambahan. Silakan buat bagan cara pemilihan umum.
proses yang tadi, proses cara memilih. Cara memilih seperti apa? Boleh lihat di internet, kalian lihat bagannya seperti apa prosesnya. Pemilihan umum seperti apa. Yang satu menjawab pertanyaan tadi, yang lain silakan bikin bagan proses pemilihan umum. Pertama apa, kedua apa, silakan buat bagannya. Untuk presentasi, silakan yang belum kebagian kelompok berapa? Presentasi, oke, kelompok 2, kelompok presentasi, silakan ke depan. Peran. Coba. Silakan praktekkan proses pemilihan umum. Pertama, siapa yang mau praktekkan? Silakan praktekkan. Lihatkan surat undangannya, verifikasi. Oke, lanjut. Ambil surat suara. Silakan ke bilik suara. Oke, masukkan ke kotak suara. Kotak suaranya mana? Masukkan. Oke, terima kasih. Petugas tinta di sini, ke tinta dulu. Silakan ke tinta. Oke, terima kasih. Silakan keluar. Terima kasih. Silakan dijelaskan. Wahyu, siswa yang aktif. Silakan dibaca dulu soalnya. Iya. Wahyu siswa yang aktif, tapi ada yang bergaul tapi kurang berprestasi dalam pelajaran. Layak tidak dia menjadi ketua OSIS? Jadi menurut kamu Wahyu layak jadi ketua OSIS karena pandai bersosialisasi. Kira-kira kelompok yang lain ada yang kontra tidak? Lain setuju atau ada yang kontra dengan pendapat kelompok 2 ini? Apa coba silakan tunjuk. Jadi menurut pendapat kamu layaknya seorang pemimpin itu berprestasi dalam mata pelajaran juga. Bukan hanya pandai bergaul ya, tapi punya pres. Oh, udah, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini tentang cara demokrasi sudah disampaikan, sudah kalian pelajari. Mengingatkan demokrasi itu apa? Demokrasi itu apa? Demokrasi adalah masa lupa lagi. Iya tuh, juga pinter banget. Pertemuan nanti kalau ditanya nggak boleh diam. Berarti demokrasi itu yang menentukan pemimpin, bagaimana proses pemilihan, bagaimana proses pemerintahan adalah Coba ulangi. KPU itu apa? KPU? Komisi Pemilihan. Kalau TPS? Pertama apa? Bagaimana alur proses pemilihan itu? Pertama, kedua, terus ketiga, mengisi daftaran, terus keempat, mengambil surat suara dan nyoblosnya di mana? Di bilik. Setelah mencoblos, kemudian dimasukkan kemana? Kotak. Kemudian sebelum meninggalkan TPS, kamu ditandai dengan mencelupkan jari yang mana? Bisi iyo. Jari kemang, siketin. Oke, terima kasih. Pertemuan berikutnya, nanti kita akan praktek langsung
pada proses pemilihan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan juga MPK di sekolah kita pada minggu depan. Terima kasih. Silakan kalian persiapkan dirinya. Sebelum pulang, bereskan barang-barangnya. KM, silakan pimpin baca doa. Ajar surat Wal Asri. Sebelum pulang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa amilus salihati wa